Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sungguh segala puji itu hanya milik Allah. Kita senantiasa memuja dan memuji. Meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Memohon ampun atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang hampir tidak pernah berhenti kita lakukan. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Jadi kemarin hari Rebu itu dikenal dengan Rebu apa? Rebu Wekasan. Diyakini bahwa Rebu itu tempat turunnya bala. Sebenarnya yang menyebabkan bala turun itu adalah dosa. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Berkaitan dengan Rebu Wekasan, Rasulullah SAW mengatakan la safar. Enggak ada keyakinan sial dengan bulan Safar itu enggak benar. Semua bulan adalah bulan kebaikan, hanya saja sebagian bulan itu lebih baik dari bulan yang lainnya. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkan. Kita ini perlu bersyukur sama Allah bisa hadir di masjid ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah kita ajak, yang sudah kita seru, kita dakwain, kita doakan, tapi sampai hari ini dia belum dapat melangkahkan kakinya ke rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sebaliknya siapa yang disesatkan maka tiada satu pun yang dapat berbagi petunjuk dengan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama minta maaf atas sporan jemaah, atas jadwal yang berubah-berubah. Jadi kemarin ana vaksin ya. Vaksin yang kedua, vaksin Moderna, nggak dalam bayangan ana. Tadi malam itu panas badan. Maghrib ana sudah minum paracetamol. Jam 12:30 malam itu bangun, nggak bisa tidur udah. Badan itu ngeronyo ya. Allahu Akbar. Ana kasih satu lagi subuh agak enakan. Ana mau ana batalkan, tapi subhanallah ana telepon Naim, tidak diangkat. Coba diangkat tadi ambus tak ada tengah patokan gitu lah. Tapi tak diangkat, terus Naim yang telepon, akhirnya tak nyaman gitu lah mau batalkan. Tapi alhamdulillah, semoga itu jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita semua jemaah. Ahibati fillah, kita mau bicara tentang rezeki yang menjadi, kalau minum pakai tangan yang bagus. Nah, rezeki ini menjadi kegalauan buat banyak manusia. Ya, kita semua bekerja dalam rangka mencukupi biaya hidup. Yang belum nikah kepingin segera nikah.
Tapi harus endi pese. Mafi fulus. Siapa yang mau zuatkan jemaah? Walaupun di masa pandemi ini sebagai pelajaran nyata bahwa ternyata walimah itu nggak butuh fulus banyak. Sampai sempat ketika pemerintah melarang di awal-awal itu walimah di gedung nggak boleh, akhirnya di rumah hanya 30 orang, masya Allah. Kalau satu orang ngabi saya ketebu 1,5 juta, alhamdulillah 1,5 juta. Enggak, petok seket jemaah. Tok seket di harim sudah jemaah. Insyaallah. Iya, ini sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi kita yang merepotkan diri kita. Yang pernikahan itu harus di gedung, yang pernikahan itu harus nyewa kuade, yang biaya riasnya berapa rias patokannya. Bodoh saya sampai 15 juta. Itu masuk kamar langsung dihapus semua bibi. Subhanallah. Tapi alhamdulillah ada banyak pelajaran dan semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Karena ada orang dikasih pelajaran pakun bahi. Nasallallahu as-salamah. Ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang enggak manfaat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ahibati fillah. Bicara rizki. Dulu ada istilah. Yang istilah ini istilah yang sangat buruk sekali. Dan sepertinya salah satu hasil pemikiran iblis yang mengatakan cari yang haram aja susah. Nyari saya haram susah aja mah. Yang haram susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu ungkapan yang menunjukkan keputusasaan dia dan buruk sangkanya dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian orang itu berpikir kalau saya Islamnya Islam beneran repot nyari rezeki. Ini tak oleh, itu tak oleh. Tapi kalau kita ya menutup mata satu, insya Allah banyak rezeki. Nah, ini juga pandangan yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihissalam, itu menghembuskan di hatiku, di jiwaku. Apa katanya? Lan tamuta nafsun. Enggak akan mati. Kita enggak bakalan mati. Siapapun tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha. Sampai rizkinya itu sempurna. Jadi nggak ada ceritanya orang mati ternyata dia masih punya rizki di dunia, nggak ada. Orang semua yang mati rizkinya sudah habis. Makanya subhanallah kadang-kala kita melihat ada orang yang sakit parah jemaah, opnam, nggak sadar, tahu-tahu sadar, sehat, keluarganya bahagia sekali karena aban sehat. Kayaknya kata dokter insya Allah bisa pulang besok udah kata dia. Itu anaknya datang semua ke rumah sakit tanya Abah kepingin apa Abah? Bu Abah jitron ya KS teh. Iya dah bismillah beri aki. Minum es teh mate. Ada rizki yang belum dia minum. Ada rizki yang belum masuk ke perut dia. Yang mau tidak mau dia harus bangun dulu dari sakitnya untuk menyelesaikan rizkinya. Subhanallah. Karena Allah berjanji nggak akan orang itu mati kecuali rizkinya udah selesai. Wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rizki dan carilah rizki dengan cara yang baik. Ya perlu belajar berarti kita. Kalau bicara cari rezeki dengan cara yang baik beremajaran Ustaz. Sedangkan
ya yang kuliah ekonomi selalu diajarin bagaimana dengan modal terkecil mendapatkan keuntungan terbesar, dengan tenaga yang sedikit mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Kadangkala lupa dengan halal haram. Maka Nabi SAW mengatakan wa ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'u ar-rizq. Ada penyakit istibta'. Istibta' ini mak tak kisogi saya. Mak Roma sampai sekarang tak dedi. Jadi merasa ada yang lambat gitu rezekinya. Sohibnya sudah sukses, sohibnya berhasil, mak saya enggak gitu loh. Perasaan ini kadangkala menyebabkan orang itu ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Akhirnya orang ini salah jalan. Gara-gara penyakit itu dia melakukan riba. Ini karena istibta' tadi, merasa lambat gitu loh. Ustaz, montak ngakui riba tak bisa di Roma Ustaz. Itu ada dalam bayangan orang. Tak bisa Ustaz. Tak kira saya di sepeda motor montak riba. Oh, berarti orang-orang kapi riba itu. Pada kapi saya Ustaz. Jadi kadang-kala sebagian orang itu berpikir seperti itu. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai kena penyakit itu. Akhirnya kita salah jalan lagi. Fama indallah la yu'khad illa bi ta'atihi. Yang di sisi Allah itu tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi ahibbati fillah, bicara ekonomi, bicara rizki, kita tahu bahwasanya saya beri rezeki ini siapa? Allah Azza wa Jal. Bukan tempat kerja kita. Dan pandemi ini juga membuktikan berapa juta orang yang di PHK. Ternyata audit ya mah. Kalau pikiran kita PHK mati langsung, tak di rezeki. Enggak. Yang ngasih rezeki bukan tempat dia kerja, bukan perusahaan itu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah pemberi rezeki. Dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di mana rezeki kita? Di atas sana jemaah. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian? Ahibati fillah, kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Enggak. Ada banyak semut yang hidup bersama kita. Siapa saya beri rezeki jemaah? Kabilis itu jemaah. Mak ben laku saya acolon, entah ke mana janin. Pada rezeki itu. Kita lihat burung yang berterbangan. Tiap hari kita lihat. Apakah pemerintah daerah Situbondo ngurusin itu burung? Sebagian orang tidak diurusin. Apalagi burung. Ya, coba cukup saya beda tasik. Siapa saya beri ngakan? Apa departemen perikanan berlaku entar kata saya beri ngakan? Cukup. Saya beda mengabi cukup tasik. Bagaimana mereka terus mengeksploitasi. Pernahkah orang-orang berpikir siapa yang ngasih rezeki sama ikan-ikan ini? Allah Rabbul Alamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang jamin itu Allah rezeki. Maka agama kita hadir bukan untuk mempersulit cara mencari rizki. Agama kita datang dengan kemudahan. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah, benar-benar mudah kata Nabi SAW. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kata Allah, Dia tidak menjadikan kesulitan dalam beragama ini. Subhanallah, tidak ada. Kalau kita membandingkan yang halal sama yang haram, selalu lebih banyak yang halal. Cobalah entar ke pasar, siapa kasih fulus 1 juta, belikan 10 barang haram di pasar patokan sini.
Kira-kira dia datang bawa berapa barang yang haram? Apa yang ada di pasar saya haram jemaah? Babi mungkin? Tidak ada. Tak ada babi. Terus darah dede. Lambuk waktu saya mondok itu. Entar ke pasar benda besar. Yang nama nak kena pondok pas aburung. Beda hati jemaah. Beda hati jangan. Sengak itu benih hati itu. Subhanallah. Itu satu. Terus apa lagi jemaah? Khamar mungkin. Ya. Terus apa lagi? Sulit kita cari barang haram. Sulit. Coba. Tapi saya haram ini banyak pesen Ustaz. Ingat sabu-sabu. Sabu-sabu ini 1 gram berapa? Lebih larang dari emas kan jemaah. Nah. Disinilah godaannya manusia. Pada hakikatnya yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Karena hukum asalnya segala sesuatu itu halal kecuali yang ada dalil yang mengharamkan. Dan kita tahu doa yang sering dibaca Nabi SAW. Apa doanya jemaah? Yang sering dibaca Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Islam ini bukan hanya berbicara kebahagiaan di akhirat, berbicara surga nanti, bicara kebahagiaan di dunia juga. Bahkan doanya beliau sebelum minta surga, sebelum minta diselamatkan dari api neraka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat doa ini mengandung 3 unsur. 2/3 akhirat, 1/3 dunia. Tapi secara realita, apakah 2/3 waktu kita buat akhirat kita, yang 1/3 buat dunia, atau semuanya buat dunia, mun bede bekto, baru urusan akhirat. Kayak kajian. Insya Allah kalau ada waktu saya mau datang kajian. Bos itu tak andik bekto. Boh, fulus Ustaz. Nare fulus. Ya, hibati fillah. Dan bicara rizki pula sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir sudah ditentukan sama Allah. Maka bagaimana kita bingung jemaah? Tatkala rizkinya sudah ditentukan. Ketika umur kita 120 hari. Iya, 4 bulan. Allah kirim malaikat untuk menulis. Apa yang ditulis? Rizkinya, ajalnya. Yang ketiga, syaqiyun aw sa'id. Dia termasuk orang yang berbahagia atau orang yang menderita dan sengsara hidupnya. Dulu orang jahiliyah itu kadangkala membunuh anaknya. Karena apa? Karena takut anaknya makan sama orang tuanya. Orang tua kadangkala mikir, ana Ustaz, ana ini dimakan sendiri aja nggak cukup Ustaz. Berema mun endi anak. Kan orang berpikir berema saya ini akan sipi tak cukup Ustaz. Makanya orang-orang jahiliyah dulu membunuh anaknya. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq au khasyata imlaq dalam ayat lainnya. Jangan kalian bunuh anak kalian karena kelaparan. Jangan pula karena khawatir kelaparan. Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ketika bicara khawatir kelaparan, Allah katakan kami yang kasih rizki sama anak-anak kalian. Bukan kalian yang kasih rizki sama anak-anak kalian. Kami, kata Allah Azza wa Jalla. Dan kalian pun makan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, bicara rizki ini, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan lau anna ibna Adam haraba min rizki kama yahrubu minal maut
la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Andai kata manusia ini lari dari rizkinya seperti larinya dia dari kematian, kita akan takut bi mati. Kalau ada orang yang lari dari rizkinya sebagaimana lari dari kematian, maka rizkinya akan mendapati dia sebagaimana kematian akan mendapati dia. Subhanallah, orang Islam itu seharusnya hidupnya tenang. Bicara bagaimana cara mencari rizki. Bismillah. Jemaah, ada sebuah kitab kecil ya, karya Syekh Dr. Fadl Ilahi Zahir dengan judul Mafatihur Rizqi fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, tentang kunci-kunci rizki dalam bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kebanyakan kita berpikiran rizki itu karena kita bekerja. Mon ta'alako ta'oleh. Rizki itu ada dua. Rizki yang mencari kita dan rizki yang kita cari. Rizki yang mencari kita contohnya apa? Beda saya telepon. Kak Abbas, Masya Allah. Bas, saya transfer 50 juta. Hadiah, Masya Allah. Kan tak esare itu jemaah. Hadiah itu ada yang nyari hadiah jemaah. Tahu-tahu kita di rumah ada yang naruh roti. Assalamualaikum. Subhanallah jemaah. Anak kalau ingat ini ya, kemarin hari apa? Ada yang ketuk rumah jam 2 siang. Anak capek, nggak bisa bangun. Aduh, nggak tahulah siapalah. Subhanallah. Pas mau sholat asar ada roti digantung di pintu. Nggak ada yang ngambil jam. Arti kalau rizki kita akan sampai. Jadi ada rizki yang mencari kita. Enggak warisan. Dicari apa mencari warisan jemaah? Mak tak temate abah ini ya. Ada ceretan. Bicara tahu-tahu anaknya mati duluan sebelum bapaknya. Banyak kayak gitu kita lihat. Yang dia berharap pembagian rezeki tapi ternyata dia mati duluan. Jadi ada rezeki yang memang kita nggak bisa mencarinya. Dicari sama rezeki itu. Ada rezeki yang diusahakan. Ada beberapa cara mencari rizki selain usaha. Usaha kita diperintahkan nama Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi ini, keluar dari rumah, alako, kerja, apa aja. Kita diperintahkan sama Allah. Bahkan selesai sholat Jumat, apa kata Allah Jalla Jalaluh? Fa'idha qudiyatis salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai Jumatan ngapain? Tetap duduk di masjid, awirit sampai lakuna? Enggak, kata Allah. Silahkan kalian keluar dari masjid. Silahkan. Nganu apa? Wabtaghu min fadli, mencari karunia Allah. Tadi ada rezeki yang harus diusahakan. Alako orang itu. Wadhkurullaha katsiran. Tapi jangan lupa, kalian harus sering ingat sama Allah. Memperbanyak zikrullah agar kalian beruntung. Baik. Di sini disebutkan ada 10 kunci rizki. Atau anak tambahkan 11. Yang pertama, istighfar dan tobat. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Yang keempat, konsentrasi ibadah, fokus ibadah buat Allah. Yang kelima, berangkat haji dan umrah.
terus berangkat haji dan umrah. Kemudian yang keenam, silaturahim. Yang ketujuh, berinfak, bersedekah. Yang kedelapan, berinfak atau membiayai para penuntut ilmu. Membiayai, memberikan beasiswa kepada para penuntut ilmu agama. Yang kesembilan, berbuat baik kepada orang lain, khususnya orang-orang yang lemah. Yang kesepuluh, beliau menyebutkan hijrah di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dan yang ke-11, berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, entah apakah kita bisa membahas semuanya, kita lihat waktunya. Yang pertama, kalau bicara istighfar dan bertobat. Apa artinya istighfar? Memohon ampun, bertobat kepada Allah. Kalau istighfar itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bertobat itu ada syaratnya. Apa syaratnya tobat? Bukan sekedar ucapan, tapi harus ada penyesalan atas dosa yang dilakukan. Setelah menyesali perbuatan dosa itu, syarat yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena ada orang meninggalkan perbuatan dosa bukan karena menyesal, tapi karena pandemi, karena takut bi corona. Iya, na'udzubillah, seperti pelacur-pelacur itu di masa pandemi ambu jemaah. Apakah karena bertobat? Bukan, karena takut bi corona. Iya, sebagian orang seperti itu. Maka kita perlu fahami, orang yang meninggalkan dosa belum tentu bertobat, belum tentu. Boleh jadi dia meninggalkan dosa itu ya karena ada sebab lainnya. Kalau bicara tobat, dia menyesali, kemudian meninggalkan perbuatan itu. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi, bukan tidak mengulangi. Karena ada orang berbuat dosa, ana sudah tobat Ustaz, tapi nanti berapa waktu boleh Ustaz, ana tobat lagi. Kalau tobat yang pertama benar, syarat dan ketentuannya terpenuhi, insya Allah diterima tobatnya sama Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia nanti ngulangin lagi. Ada satu syarat tambahan. Kalau yang kita lakukan adalah sebuah kezaliman, dosanya itu kezaliman kepada orang lain, maka kita perlu minta maaf sama orang itu. Minta dihalalkan. Lambuk saya akan kuringan tak majer pas SMA. Kan beden agak, karena merasa undak dua lambuk Ustaz. Itu jahiliyah Ustaz. Bah iya, bertobat itu harus, kalau kita mengambil hak orang lain, maka kita perlu kembalikan hak orang lain itu. Atau kita minta maaf, dihalalkan. Jangan pernah berpikir sudah, anak kan sudah tobat. Syarat tobatnya ada tambahannya. Engkau perlu minta maaf sama orang itu. Dulu anak waktu SMA itu jagoan Ustaz. Ada yang biasanya malakin sohibnya, mari lulus. Terus dia bertobat. Berarti dia punya kesalahan kepada orang-orang yang dia zalimi. Syaratnya dia perlu minta maaf sama orang itu. Ahibati fillah, secara umum sebenarnya istighfar itu mengandung keinginan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari, kita hari ini berapa kali istighfar? Hari ini coba hitung. Mari sepuh telo kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mari Jumatan telo kali. Mari Asar telo kali. Kare Maghrib Isya berarti berapa kali? 15 kali.
dan merasa alhamdulillah anak istighfar terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu ila Allah fil yawm akthar min 70 marrah." Wahai umat manusia, kalian bertobatlah, beristighfarlah, minta ampun sama Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya aku dalam sehari istighfar dan tobatku itu lebih 70 kali. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai ceritanya Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, dia mengatakan, "Inni la'uddu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid." Aku tuh menghitung satu majlis Nabi duduk, beliau mengatakan, "Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." 100 marrah. 100 kali. Jadi kadang-kala Nabi duduk itu kalau nggak ngomong, ngapain beliau? Beliau istighfar 100 kali. Ini sekali duduk alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana istighfar menjadi pintu rizki atau kunci pembuka rizki. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Nuh. Jadi Nabi Nuh ketika berdakwah ada yang namanya targhib wa tarhib. Bagaimana memotivasi orang itu untuk kembali kepada Allah dengan memberikan janji-janji yang indah. Dan dengan memberikan peringatan. Di antara yang diucapkan oleh Nabi Nuh, ya Allah jemaah. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah jemaah? 950 tahun. Itu dakwahnya, bukan umurnya. Itu dakwahnya. Berapa orang yang masuk Islam dari umatnya Nabi Nuh? Berapa jemaah? Nah, kata Allah, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." 950 tahun tidak beriman kepadanya kecuali qalil, sedikit ya. Ibnu Abbas menyebutkan 80 orang cuma. 80 orang. Kalau tiap tahun dapat 1 orang, seharusnya 950 orang. Ini 950 tahun dapatnya 80 orang. Tiap berapa tahun nambah 1 orang saja? 15 tahun kira-kira. Allahu Akbar. Di antara yang Nabi Nuh katakan kepada mereka di surat Nuh ayat 10 sampai 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, wahai Rabbku, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Allah itu Maha Pengampun. Allahu Akbar. Iya. Di antara nama Allah itu Ghaffar, Ghafur, Ghafiridz dzamb wa Qabilit taub. Wallahi kalau kita datang menjumpai Allah dengan sepenuh bumi ini dosa, lalu kita minta ampun, diampuni enggak sama Allah Azza wa Jalla? Diampuni. Maka Nabi Nuh berusaha untuk menyentuh hati orang-orang yang sudah ratusan tahun menolak dakwahnya. Kalian minta ampun, Allah ampuni dosa kalian. Bagaimana Amr bin As ketika dia masuk Islam? Amr bin As ini termasuk tokoh yang menghambat jalannya dakwah sebelum dia masuk Islam. Sampai ketika sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, Amr bin As datang ke Najasyi. Dia meminta kepada Raja Najasyi untuk mengembalikan orang-orang muslimin ke Mekah. Itu Amr bin As. Sampai seperti itu jahat. Ketika dia masuk Islam, dia mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam tapi punya syarat." Apa syaratmu? Syaratku Allah ampuni yang telah berlalu. Subhanallah. Takut Amr bin As. Mun saya masuk Islam, dosan saya pak gune catet saya lambok. Ya dia tahu dia punya dosa besar gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Awa alimta ya Amr, annal Islam yajubbu ma qablah, wa taubata tajubbu ma qablah." Amr, engkau tahu enggak Islam itu menghapuskan yang dulu?
Jadi nol ketika engkau masuk Islam. Dan taubat itu menghapuskan yang telah lalu. Kemudian kata Nabi Nuh, yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian air hujan yang terus-terusan dan bermanfaat buat kalian. Itu kalau kita banyak istighfar.